Ketemu lagi di Geometri Analitik Ruang. Ini sebetulnya minggu sebelum Lebaran seharusnya saya upload, tapi baru hari ini saya upload terkait dengan permukaan silinder dan kerucut. Nah, permukaan silinder yang dimaksud di sini, jadi kalau kita punya persamaan kurva Fx, Y sama dengan 0 di bidang X, Y, Z tentu saja ya. Jadi si koordinatnya koordinat kartesius dalam 3 dimensi tentu saja. Maka nanti fxy ini yang sama dengan 0 ini merupakan kurva pada bidang x, y. Gitu. Persamaan fxyz yang sama dengan 0 itu merupakan permukaan pada bidang x, y, z. Jadi bedanya kalau kita punya grafik yang persamaannya fx, y sama dengan 0, ini mesti merupakan kurva di bidang x, y. Tetapi kalau kita punya persamaan dalam x, y, z, ini pasti berupa sebuah permukaan pada bidang x, y, z. Nah, persamaan bidang di 3 dimensi ini, di koordinat x, y, z ini, bentuknya seperti persamaan linier biasa, yaitu AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Kita perhatikan gambar di sini. Ada sebuah kurva C, ada garis vokasi gitu, L ya harusnya, yang tidak sejajar dengan C. Garis yang bergerak pada kurva itu disebut sebagai generator dari si silinder. Jadi, kalau misal kita definisikan permukaan silinder ini apa sih? Itu merupakan kumpulan garis paralel yang tak hingga yang berkaitan dengan posisi generator. Jadi kalau generatornya ke atas, si kumpulan garis yang paralel dengan generatornya ini bukan K ya, harusnya L ya. Generatornya ini disebutnya sebagai silinder, permukaan silinder. Kalau garis-garisnya itu sendiri disebut sebagai rolling. Tapi kalau sudah berkumpul membentuk sebuah permukaan, ini disebutnya sebagai permukaan silinder. Gitu. Jadi ada generator. Generator tuh garis arahnya, vektor arahnya kalau di dimensi 2, kalau dimensi 3 ini disebut sebagai generator. Kemudian ada garis-garis yang sejajar dengan generator dan melalui kurva yang tadi, ini disebutnya sebagai permukaan silinder. Nah, berikutnya kita punya kurva C, katakanlah yang ini nih, yang lengkung ini. Kurva C ini persamaannya fxy sama dengan 0. Dia ada di bidang xy. Nah, kita lihat nih, xy nih, ini C-nya di sini. Maka, persamaan yang ini, yang fxy sama dengan 0 ini, merupakan persamaan silinder pada dimensi 3. Gitu. Jadi ini sebetulnya persamaan silinder pada dimensi 3. Kemudian kita lihat, kalau kita punya titik P, katakanlah X, Y, Z, jadi kan silinder itu sebenarnya yang ini ya, ke sini semua. Tetapi persamaannya ya ini, bisa disebut sebagai persamaan Fx, Y sama dengan 0. Kalau kita punya titik P sama dengan X, Y, Z, berada pada silinder, kita inginkan si P ini ada pada silinder C tadi. Gitu. Maka nanti ini bisa terjadi kalau P0, jadi P0 itu XY0-nya itu, jadi kan ini P, kemudian P0 itu kan di XY juga, tapi XY0 gitu. XY0 itu kenapa? Karena dia harus ada di kurva C, XY, 0, X, Y, 0. Si P0-nya ini dari P ini ditarik ke bawah sampai kurva C yang ada di bidang XY ini
Ya harus di situ X, si titiknya itu harus di X, Y, 0. Maka nanti si PXYZ-nya ini mesti ada di silinder FXY. Gitu. Contoh kita lihat nih. Kita diminta mensketsa silinder X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Kalau di dimensi 2, ini kan sebuah elips ya. Tapi kalau misalnya di dimensi 3, elips ini bisa ditarik ke atas ke sumbu Z. Jadilah sebuah permukaan silinder. Gitu. Elipsnya kan di sini A-nya 3, B-nya 2. Tuh, A-nya 3, A itu berarti kan jarak dari 0 ke sumbu X, sumbu minor ini ya. Ini 3, 0 ke sumbu minor, sumbu mayor berarti. Ini ke negatif 3, ini 2, ini ke negatif 2. Dia pusatnya di 0,0. Gitu. Karena tidak ada variabel Z, maka kalau misal kita ambil generatornya adalah sumbu Z ini kalau kita tarik ke atas, dia akan membentuk sebuah silinder. Gitu. Itu sumbu Z-nya ini ini jadikan sebagai generator. Lalu siapa si permukaannya ya ini yang garis-garis sejajar yang menghubungkan dari sini sampai ke atas itu. Itu adalah permukaan silinder. Kemudian kita punya Z sama dengan X kuadrat. Ini kalau di dimensi 2 kan Y sama dengan X kuadrat berupa kurva parabola ya. Sekarang kalau Z sama dengan X kuadrat, ini juga sebetulnya kurva parabola. Di Z sama X, sumbu Z dengan sumbu X nih. Jadi kurva parabolanya yang ini nih. Yang ditunjuk sama panahnya ini. Nah, kurva parabola ini kan ada di XZ ya. Tetapi kalau misal kita jadikan sumbu Y sebagai generator, terus nanti dari sini, dari kurva ini, kita tarik garis yang sejajar dengan generator Y ini, sumbu Y ini, dia akan membentuk sebuah sebuah permukaan silinder. Gitu. Ruling-rulingnya atau garis-garis yang membentuk persamaan silindernya itu nanti pasti akan sejajar dengan sumbu Y. Nah, yang seperti ini, gambar seperti ini disebutnya sebagai silinder parabolik. Sekarang permukaan benda putar. Kalau di bukunya si Siemens yang bukunya Siemens yang tentang geometri analitik dan kalkulus itu, permukaan benda putar itu disebutnya sebagai kemarin itu apa? Revolution surface ya. Permukaan benda putar. Misal kita punya kurva C di YZ nih. Kurva C-nya ada di YZ. Kemudian ada titik P. P-nya itu di X, Y, Z. Kemudian pada permukaan ini, si P ini yang ada di permukaan ini, dia berasal dari titik Q pada kurva C. Kemudian karena si Q-nya ini ada pada kurva C, maka Q ini mesti koordinatnya itu ada di Y0, Z0. Nah, sehingga kalau kita buatkan atau masukkan atau substitusikan Y0, Z0 ke dalam fungsi atau persamaan kurva, dia pasti akan memenuhi. Sehingga nanti, tadi kan si P-nya itu berasal dari Q. P ini mesti memiliki relasi Z-nya karena tingginya sama ya, akan sama dengan Z0, tetapi ininya si Y0-nya itu si Y0 ini mesti akan sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Gitu. X kuadrat ditambah dengan
Y kuadrat. Maka dapatlah si Y0. Y0 itu kan ini ya. Ini Y0. Kemudian kalau kita lihat dari sini nih. Ini adalah si X-nya, yang ini Y-nya. Gitu. Berarti Y0 itu akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau kita lihat, Y0 yang sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ini kan sama aja dengan Y0 itu sebuah jari-jari dengan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini adalah si Peki ini nanti membentuk sebuah kurva lingkaran. Makanya kalau misal kita substitusikan persamaan FYZ ini, yang tadi relasi ke Peki-nya, ini akan mengitari sumbu Z tadi. Makanya disebut sebagai permukaan benda putar. Revolusi permukaan, ya, surface revolution, permukaan benda putar. Kita lihat nih, selanjutnya. Kita punya garis Z sama dengan 3Y. Ini ya. Ini kan sumbu Z, ini sumbu Y. Ini Z sama dengan 3Y. Positif ya ininya, gradiennya. Nanti miringnya ke sebelah kanan yang ini nih. Kemudian kita mau putar. Kalau kita putar, berarti nanti ini mengitari sumbu Z akan terbentuk dua buah kerucut, yang atas dengan yang bawah. Sehingga nanti persamaannya itu Z kuadrat sama dengan 9X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang diminta coba sketsa. Tadi kan silinder yang Z sama dengan X kuadrat udah ya. Sekarang Y sama dengan X kuadrat. Seperti apa sih sketsanya? Terus satu lagi. X ditambah 3Z sama dengan 6. Nanti silindernya dapat apa? Gitu. Ini kan persamaan garis biasa. Kalau si generatornya adalah sumbu Y, nanti silinder apa namanya? Si silindernya atau rollingnya kemana, silindernya bentuknya seperti apa, permukaan silindernya. Bagaimana ditulis, disketsakan di situ. Kemudian tentukan permukaan benda putar yang dibangun dari perputaran lingkaran pada sumbu Z. Jadi sketsa ini pada sumbu Z. Kalau misal mau sketsa AB-nya, coba-coba aja dulu dibuatkan A-nya berapa, B-nya berapa. Gunakan GeoGebra biar lebih mudah. Baik, ini pertemuan 12, nanti kita lanjut di pertemuan 13.